saya sudah punya prinsip, saya harus berubah, saya harus beda dengan teman-teman di sekitar saya. Saya tidak mau lagi sebagai kuli garam, saya tidak boleh lagi menjadi petani garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Retorika TV. Sekarang kita kembali lagi bersama saya, Ahidatul Afida, dan tentunya di acara Bincang-Bincang. Nah, kali ini kalau bincang-bincang kan tidak sandi kalau sendirian. Nah, di samping saya sudah ada tokoh pendidikan terpopuler Dr. Asmun MPD. Boleh perkenalkan dirinya, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Asmun MPD. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua STK IPB Sumeneb pada periode 2018-2022. Sekaligus saya juga sebagai pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur, Biro Pengembangan Karir. Nah, kemarin Bapak mendapat tokoh pendidikan terpopuler nih di Radar Awards kan? Iya, betul. Itu gimana tuh Pak ceritanya bisa sampai masuk nominasi terus menjuarai lagi? Oke. Saya tidak tahu ya detailnya seperti apa, indikatornya seperti apa, tapi yang jelas dalam rentang tahun 2021 ini saya memang banyak diwawancarai dan sekaligus profil saya seringkali muncul terutama di Radar Madura. Ya, di Radar Madura ada tampilan khusus untuk tokoh pendidikan. Dan di beberapa media lain saya sempat diwawancarai oleh RRI Surabaya dan teman-teman lainnya kayak gitu, bicara seputar bagaimana pendidikan dan perjalanan pendidikan saya. Nah, tentu kan kalau semisal yang dibicarakan itu tentang pendidikan, berarti ada beberapa hal yang spesial nih dari background pendidikannya Bapak sendiri ini gimana? Oke. Nah, itu barangkali menjadi salah satu ya daya tarik bagi pembaca, pemirsa, baik pendengar radio maupun media lainnya, yaitu tentang profil pendidikan saya. Nah, yang barangkali mungkin menariknya bisa dijadikan inspirasi ataukah bisa dijadikan sebagai perbandingan perjalanan pendidikan saya. Bisa jadi. Boleh diceritakan ya Pak, kan sebenarnya mungkin kalau saya sendiri sudah pernah baca waktu itu. Nah, tapi kan teman-teman kan ada nih yang kurang tahu nih. Oke ya, saya bicara tentang pendidikan, perjalanan pendidikan. Memang dalam hidup saya tentang pendidikan itu harus sebuah keharusannya. Saya harus mengenyam pendidikan. Intinya mengenyam pendidikan bukan dalam target setinggi-tingginya, tapi hanya pada proses awal saya hanya sebatas bisa mengenyam pendidikan. Ceritanya begini, saya memang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah atau bisa dikatakan sebagai ekonomi bawah, ya. Dimana tahun saya lahir, kayak gitu ya. Dalam komunitas teman-teman sebaya saya di usia sekolah, baik pendidikan dasar, menengah, apalagi jenjang pendidikan tinggi, gitu ya. Rasanya dengan latar belakang keluarga yang seperti ini, gitu ya, keluarga kelas bawah, saya bisa menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, menengah, bahkan jenjang pendidikan tinggi. Kenapa? Karena pada prinsipnya jangankan untuk proses pendidikan, untuk kebutuhan hidup saya, kebutuhan hidup saja dalam keluarga itu kami serba kekurangan, sehingga perjalanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menengah itu dengan konsep bekerja dan bersekolah. Artinya bekerja untuk kegiatan sekolah sekaligus bekerja untuk menopang keluarga. Karena di awal perjalanan keluarga, perjalanan pendidikan, terutama ketika mau melanjutkan dari sekolah dasar ke
sekolah menengah pertama SMP gitu ya, ada pilihan hidup yang harus saya pilih kayak gitu, antara bersekolah ataukah dan harus menanggung keluarga ya, menjadi tulang punggung keluarga gitu. Tapi apa yang saya pilih adalah dua-duanya. Saya harus tetap bersekolah sekaligus bisa menjadi tulang punggung keluarga, walaupun tulang punggungnya tidak dominan kayak gitu ya, masih dalam tataran anak-anak saja. Itu di jenjang dari SD kayak gitu ya. Pagi kita bekerja kayak gitu ya. Mohon maaf, pagi kita bersekolah, siang kita bekerja, bahkan sampai malam kayak gitu ya. Nah, menariknya pekerjaannya apa? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Kalau sekolah sudah menjadi rutinitas yang barangkali teman-teman pemirsa sudah tahu aktivitas persekolahan itu seperti apa. Tapi yang menarik pekerjaannya apa? Ya. Nah, ini ketika di SD saja, ya, pada musim kemarau, pas saat kecil saya sudah terbiasa minta panen garam. Setiap masyarakat atau petani garam yang kebetulan panen, saya minta gitu ya, yang hasilnya nanti saya kumpulkan sehingga menjadi penghasilan saya, penghasilan keluarga yang saya gunakan untuk sekolah sekaligus membantu orang tua. Ini ketika musim kemarau. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika musim penghujan bagaimana? Nah, saya sudah dibiasakan dalam keluarga dalam hal bertanggung jawab dan harus bekerja. Saya harus mencari ikan dengan melalui belajar jala atau belajar masang jaring kayak gitu. Masang jaring nangkap ikan. Jaring ini saya biarkan sekitar jam 4 sore. Saya harus ke area PT Garam, minyak PT Garam. Saya pasang jaring sampai saya tempatkan kisaran hampir maghrib atau setelah maghrib saya baru pulang. Nanti untuk pengambilannya hampir menjelang subuh. Menjelang subuh sekitar 3:30 itu saya harus memanen kayak gitu ya, memanen jaring untuk saya jual, saya sekaligus saya konsumsi untuk keluarga kayak gitu. Ini ketika perjalanan di sekolah dasar kayak gitu ya. Sudah seberat itu nih, makanya kan kadang gini, orang sekolah ya sekolah aja, nggak usah kerja, tapi Bapak bisa melakukan dua hal tersebut di barengan masa itu. Betul. Nah, setelah itu kan SMP nih Pak, SMP. SMA. Justru kalau bisa dibilang kalau masa anak SD udah bisa kayak gitu, tentu di SMP bakal lebih lagi nih. Betul. Itu gimana di sana? Oke, nah ini yang menarik ya juga ya. Ketika SMP justru karena sudah pilihan mutlak kayak itu, sebetulnya keluarga menghendaki harus berhenti dan harus kerja untuk menambah penghasilan keluarga. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan bukan kegiatan itu lagi kayak gitu ya, tapi lebih dari itu lagi kayak gitu ya. Bahkan saya harus bekerja bantu jadi buruh di PT Garam tahun itu. Karena waktu itu ya di SMP itu di tahun saya sekolah kelas 1 itu masuk siang. Jadi saat pagi saya menjadi buruh. Sekitar jam 11 saya harus pulang langsung berangkat ke sekolah. Itu menjadi rutinitas gitu ya. Dan ketika musim penghujan maka saya menjadi nelayan. Ikut para nelayan untuk majeng, dalam istilah Madura sekarang itu majeng gitu. Itu menariknya. Dan yang paling menarik lagi ketika ada pilihan saat mau melanjutkan ke jenjang SMA ya. Sudah tidak ada biaya karena waktu pendaftaran ulang itu dalam tahun-tahun itu uang itu membutuhkan sekian mulai dari uang seragam dan lain-lain ya, seragam sekolah maupun seragam olahraga. Nah, tahun itu saya masih ingat betul saya harus menjadi pekerja tambak ya, buka tambak udang paling kecil saya. Saya bekerjanya bukan dalam lingkup Kabupaten Sumeneb lagi, tapi waktu itu karena untuk menghasilkan uang sebanyak itu saya harus bekerja ke Bangkalan kayak gitu.
Ya akhirnya dari hasil itu baru saya bisa distribusikan, baru saya bayarkan ke sekolah kayak itu sebagai persyaratan diterima kayak gitu. Untuk daftar ulang itu tadi. Iya, betul. Masalah pendidikan nih, seperti yang Bapak bilang tadi, tidak bisa lepas dari ekonomi. Betul. Masalah nominal pada waktu itu emang benar-benar kayaknya uang besar banget. Betul. Untuk setelah SMA tadi udah sampai ke Bangkalan. Gimana nih ceritanya bisa punya tekad untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi S1 tadi? S1 ya. Ini menariknya ya juga ya. SMA selesai, saya kebetulan bukan di SMA ya, tapi di SMK SMEA dulu ya, SMEA. Karena tekad saya, tahun itu saya tidak tahu. Tuhan mungkin menunjukkan, menggiring pola pikir saya ya. Hanya saja ketika saat akan lulus sekolah, saya sudah punya prinsip, saya harus berubah, saya harus beda dengan teman-teman di sekitar saya. Saya tidak mau lagi sebagai kuli garam, saya tidak boleh lagi menjadi petani garam, saya harus berubah. Maka pilihan hidupnya, saya harus keluar daerah. Nah setelah lulus, maka itu saya lakukan. Saya melakukan apa? Maka saya merantau ke Surabaya dengan harapan dengan bekal ijazah SMK saya bisa bekerja di perusahaan dalam tanda petik terhormat. Jujur saudara sekalian, saya bangga sedikit kayak gitu ya. Walaupun saya dalam jenjang pendidikan dasar menengah itu dengan bekerja dan belajar, tapi alhamdulillah prestasi belajar saya itu sangat bagus kayak gitu ya. Misalkan di jenjang SD kayak gitu ya, di SD saya mesti peringkat antara peringkat 2, 3, 4 ya, di sekolah dasar. Saya mohon maaf ketika di SMP karena pergulatan luar biasa, saya hanya saja ceritanya hampir tidak naik kelas gitu aja. Cerita menariknya seperti itu. Nah, sedangkan di SMK saya mesti peringkat masuk 10 besar. Dan yang tertinggi itu saya sempat menjadi di peringkat 3. Nah, bekal ini saya berharap ketika di Surabaya mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi dilala sampai Surabaya tidak seperti tak yang dibayangkan gitu ya, dengan modal ijazah seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang penting saya harus keluar daerah, maka saya harus mengubah hidup. Nah, pilihannya saya ketika di Surabaya saya harus bekerja. Apa pekerjaan saya? Saya mulai bekerja di Surabaya sebagai cleaning service, CS kayak gitu ya. Kita mengenal CS cleaning service yang tugasnya tukang bersih-bersih. Ya, tukang bersih-bersih parkiran, tukang bersih-bersih toilet, tukang bersih-bersih lantai halaman, yang kebetulan saya di Surabaya bekerja di Tunjungan Plaza. Ya. Pertokoan terkenal yang ada di Surabaya seperti itu. Jadi untuk membiayai perkuliahan sendiri lewat kerja nih, masih belum kuliah, belum kuliah. Tapi emang kerja dulu. Kerja dulu. Setelah itu baru yang mau kuliah itu masih dengan pekerjaan yang sama. Apakah iya, udah dapat pekerjaan yang layak nih? Ini setelah ada ikhtiar saya untuk memperbarui ya posisi hidup. Selama saya bekerja sebagai cleaning, saya berusaha mengubah tidak menjadi cleaning. Saya sempat bekerja di tukang parkir karena lebih layak ya. Sekaligus mohon maaf karena lebih banyak nyeperannya, harapannya seperti itu, karena ada tip-tip ketika jadi tukang parkir. Tapi karena perjalanannya sempat mentok, sempat diberhentikan, tidak diperpanjang kontrak, akhirnya kembali lagi ke cleaning service. Baru setelah itu mencari pekerjaan yang lebih layak, tepatnya saya sempat bekerja, bekerja di perusahaan joint venture ya. Joint venture itu artinya perusahaan asing itu bekerja sama dengan perusahaan nasional Indonesia, yaitu tepatnya di PT Pakuan Vanpolis kayak gitu ya. Nah, dari sini saya baru bisa menghitung nominal berapa yang saya dapat kayak gitu. Nah, dalam perjalanan ini yang menarik,
ketika saya sebagai CSA, istilahnya CSA, Customer Service Attendant, saya sempat menjadi the best crew, ya, pegawai terbaik, pegawai teladan, dan saya sempat dipromosikan bekerja di Singapura kayak gitu. Hanya saja pada tahun itu terjadi krismon yang akhirnya tertunda. Persyaratan sudah kita siapkan, terjadi krismon, akhirnya kita tunda. Nah, dari perjalanan dalam banyak bergaul ini saya berubah kayak gitu ya. Saya tidak selamanya, saya tidak mau saya selamanya masih di bawah bayang-bayang. Bekerja, mohon maaf dalam tanda petik, bukan berarti menyebutkan identitas. Saya tidak mau bekerja di bawah orang Cina kayak gitu ya. Saya harus berubah. Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang membimbing, hanya saja dalam benak saya harus berubah. Dan pilihannya untuk berubah saat itu, solusinya satu-satunya adalah kuliah. Baru di tahun keempat saya bisa kuliah dengan kalkulasi antara pendapatan, ya, pendapatan yang dari saya bekerja, tanggung jawab keluarga di Madura, sekaligus menghitung pembiayaan yang harus saya keluarkan saat kuliah. Tahun itu, saudara sekalian, yang kuliah adalah mereka-mereka yang punya uang, khususnya mereka yang kuliah di Surabaya, kayak gitu ya, di luar daerah. Itu konsepnya seperti itu. Kita tidak membayangkan kayak gitu ya. Cuma bisa semampu itu nih Bapak. Nah, berarti di samping melanjutkan pendidikan kuliah tadi masih tetap kerja nih kan? Betul. Nah, betul. apa kan pertanyaan gini, apa bisa memenuhi semua itu sebenarnya? Bisa. Bagi dari segi waktu dan segala macamnya. Betul, bisa. Masih bisa. Jadi inspirasi mungkin bagi pemirsa ya, antara pilihan bekerja sama kuliah. Ya. Saya objektif saja, saya menyampaikan ke pimpinan perusahaan bahwasanya saya kuliah, sehingga shift pekerjaan saya pada saat kuliah saya diberi waktu kebebasan kayak gitu ya. Saat kuliah maka shift saya bekerja shift sore, sedangkan kuliah saya pada waktu itu pagi. Itu menjadi rutinitas kayak gitu ya. Jadi kita terbuka kepada pimpinan perusahaan menghadap. Kenapa malu, kenapa takut kayak gitu ya? Selama kita masih bisa. Kayak gitu. Itu tadi perjalanan tentang tokoh pendidikan terpopuler kita nih. Mungkin itu saja perbincangan kita kali ini. Di lain waktu bisalah kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Nah, tadi yang sangat saya ingat, saya harus berubah. Itu. Betul. Untuk menjadi yang lebih baik lagi tentunya. Betul. Ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.